demam adalah kejang yang paling sering terjadi. Biasanya terjadi pada 2-5% anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun. Kejang demam terjadi karena aktivitas listrik di dalam otak terganggu oleh demam. Biasanya demam terjadi secara mendadak. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya infeksi bakteri atau virus yang juga merupakan tanda pertama sebagai gejala penyakit. Sebagian besar kejang demam terjadi dalam 24 jam pertama penyakit dan tidak selalu saat demam tertinggi. Misalnya infeksi saluran nafas atas yang mengindikasikan penyakit flu dan pilek, atau juga infeksi telinga dan infeksi lain yang biasanya tidak serius. Setiap anak juga memiliki suhu ambang kejang yang berbeda. Ada pula yang kejang pada suhu 38 derajat Celcius, ada juga yang baru mengalami kejang pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, Moms, kenali dulu yuk apa penyebab pastinya saat si kecil mengalami kejang demam, agar si kecil dapat ditangani langsung dengan penanganan yang benar. Ini buat pemirsa yang baru aja nonton, kita lagi ngebahas soal kejang demam pada anak. Seperti tadi kata Disti, emang sih secara teori anak kalau lagi kejang kita nggak boleh panik. Tapi prakteknya ketika itu terjadi mungkin nggak sih nggak panik? Panik banget. Panik banget emang. Jadi waktu itu Sultan panasnya 38. Terus aku pikir karena mau ketemu dokter jam 5, jadi terakhir kasih obat jam 12 gitu kan, nggak dikasih obat lagi. Nah, lagi kena macet di jalan, aku lagi nyetir, tiba-tiba di belakang susternya bilang, Sultan kejang. Aduh, itu rasanya udah kayak yang... Itu yang lagi nyetir kamu? Lagi nyetir aku, terus aku yang udah gemeteran semuanya, udah nggak tahu lagi mau gimana, terus udah nangis, udah klakson-klakson, tapi macet suasananya, jadi ambil air minum, tuangin terus kasihin ke badannya gitu, semuanya aku sambil pegang setir, sambil ngasihin, jalan lagi, akhirnya aku inget, oh iya dekat sini ada rumah sakit nih. Oke, akhirnya kamu nggak menuju ke dokter yang dituju, pokoknya ke rumah sakit terdekat dulu. Masuk ke UGD terus aku bilang, karena aku panik banget, jadi juga di sana, tolongin anak saya, udah teriak-teriak gitu, dan ya alhamdulillah langsung ditangani dengan cepat, dan akhirnya harus diinfus, harus diinfus. Iya, karena dokter bilang ini kayaknya kita harus periksa dulu. Ini kejangnya karena apa? Oke, waktu itu inget nggak suhu Sultan pada saat dia kejang? Waktu itu setelah dicek di rumah sakit itu 39, cuma 39. Padahal waktu itu di sini 39,2 ya? Kan beda-beda tuh tadi kata Tayana Iya, tadi benar, juga tiap Suhu anak punya kejangnya. suhu kejangnya lain-lain. Alika waktu itu kejang pada saat udah dimasukin obat penurun panas yang dari dubur, itu pun pas diukur setengah jam kemudian panasnya masih di 40. Dan Kan emang waktu nggak itu langsung, prediksi kan? dokter katanya panasnya lebih tinggi dibanding itu katanya. Kita sudah ada narasumber yang selalu datang di sini. Beri tepuk tangan untuk Dokter Vita. Selamat datang kembali, dokter spesialis anak. Dok, ini langsung aja ya dok ya. Disti anaknya 39,2 aman. 39,8. 39,8. 8 Norte ini 39,8. Sedangkan April 39. Iya. Aku nggak sempat ngukur, tapi begitu udah dimasukin obat penurun panas dari dubur, diukur setengah jam kemudian masih di 40. Ini jadi nggak ada ukuran pasti ya? Nggak ada, karena setiap anak itu mempunyai ambang ambang kejang yang berbeda, jadi suhunya beda-beda. Tapi kalau per definisi kejang demam itu pasti kejang yang terjadi bila suhunya di atas 38 gitu. Jadi kalau memang misalnya kita udah punya keturunan, jadi atas-atasnya nih biasanya mama papahnya waktu kecilnya pernah kejang gitu. Kalau saya pribadi, saya suka membekali pasien saya dengan obat anti kejang di rumah. Tapi masalahnya kayak aku sama April Nggak nggak ada ada juga, kan? riwayat. Iya. Nah, kita tahu dari mana anak kita nih? Oh, ini ambang batasnya gitu. Berarti mesti Iya, nggak pernah tahu. Iya. emang kita nggak akan pernah Nggak tahu pernah, ya. dan beda-beda itu kan. Mungkin kalau masih demamnya 38 gitu kan kita masih oh ya santai lah, nanti dikasih obat penurun demam juga udah hilang gitu. Tapi ya itulah pengalaman pertama begitu. Tapi sebenarnya sebelum anak kejang itu Iya. ada tanda-tandanya nggak sih sebenarnya? Sebelum anak akhirnya panasnya membuat dia kejang gitu. Nggak ada ya. Emang nggak ada? nggak ada tanda apa-apa. Nggak mungkin apakah anaknya lemas-lemas dulu atau bisa jadi anaknya masih biasa aja totok kejang. Kalau anak yang sudah lebih besar, biasanya mereka bisa bilang, aku bingung gitu. Jadi kayak ada auranya yang aneh gitu. Karena kan kejang ini kalau
biasanya berlaku dari anak umur 6 bulan sampai 5-6 tahun lah masih bisa berulang. Waktu itu yang aku alamin ya, si Sultan ini dari pagi tuh badannya lemes, dia minum susu nggak mau, minum air putih juga. Oh, sudah mulai ada perubahan mau, sikap gitu. berarti ya. Tapi kan nggak ngerti ya kalau Tapi masih kan kecil mau ngomong. Iya, dan kalau anak pertama itu kan agak lebih surprise banget ya kita, ini kenapa ya? Ada apa ya? Kasih makan, terus kasih vitamin sempat, kasih obat penurun panas gitu. Jadi ya itu loss sejam aja ternyata. Iya ya, bisa berubah jadi segitu sejam. cepat. Kalau Disti Raika pas 39,8 secara behavior ada perubahan atau masih? Waktu itu malam ya, jadi dia dalam keadaan tidur kan ya, jadi Jadi udah nggak sempat observasi. iya, jadi ya. perubahannya gimana? Karena anak-anak saya ini kebanyakan kalau mereka demam itu memang mendadak demam, jadi nggak ada yang lemes dulu, apa dulu itu enggak. Jadi dari aktif-aktif atau Iya, demam malah aja? kadang-kadang mereka demam pun tuh tetap aktif gitu. Oh, oke. Tipe-tipe baiklah. anaknya, tipe anaknya kayak Iya, gitu. iya. Makanya termasuk santai-santai aja ya. Makanya kita kadang kalau kelihatan tuh kalau mungkin dia agak lemes tapi dia nggak demam, berarti mungkin dia ada sesuatu. Karena kalau ini mereka semua bisa didetek tanpa demam, misalnya nafasnya bau ya, itu udah mulai dia akan sakit tenggorokan habis gitu atau apa. Berarti dari gejala-gejala seperti itu Iya. ya bisa diketahui ya. Cuman tadi kan kalau misalkan kita ngomongin kejang demam, Iya. kita tahu dari mana kejang itu akan berulang atau tidak? Biasanya kalau udah ada faktor turunan atasnya gitu, kemungkinan berulang bisa 80%. Tapi tinggi. kalau Kalau nggak bahaya ada, nggak sih, Dok? Tapi kenapa? bahaya 10 nggak sampai 15% kalau nggak ada. Kalau dikatakan bahaya sebetulnya sih enggak, kejang demam itu. Oh, sebetulnya tidak bahaya. Iya. Asal memang betul kejang demam. Oleh karena itu kita biasanya seperti tadi Mbak April pengalamannya ya, untuk kejang demam yang pertama kali lebih baik anaknya dirawat di rumah sakit untuk diobservasi dan dokter menentukan apakah memang benar ini hanya kejang demam yang aman atau ada penyakit yang lain. Nah, kejang demam yang tidak aman seperti apa? Nanti kita bakal bahas ya, kejang demam yang tidak aman seperti apa. Dan juga kita akan cari tahu pertolongan pertama ketika kejang demam. Nanti saya akan cek sama Disti ya, karena anaknya kan belum pernah nih. Di sini ada handuk, ada sendok, ada kayu, ada tangan. Kira-kira pertolongannya seperti apa nanti yang tepat dan benar, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Tangannya dihitung ya? Tangan dihitung nih. Karena kalau gue kemarin gue harus tangan ya. Saya nggak mau gini. Kabar kabur selanjutnya mengenai orang terkenal yang menderita epilepsi. Bagi masyarakat awam, epilepsi dipandang sebagai kondisi misterius dan menakutkan. Epilepsi juga bukan masalah kejiwaan, dan kabarnya banyak orang cerdas memiliki riwayat epilepsi. Karena epilepsi adalah kondisi otak, maka hal ini relevan ketika mendiskusikan fungsi otak yang superior. Tokoh orang terkenal yang menderita epilepsi antara lain Julius Caesar, sang jenderal brilian dan politisi hebat, Alexander Agung, sang raja Macedonia di abad ketiga sebelum Masehi yang dikenal dapat menaklukkan hampir seluruh dunia, Napoleon Bonaparte sebagai figur militer brilian, dan masih banyak lagi tokoh orang terkenal lainnya.